Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 8. Pagi ini kita menjelang siang ini kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini adalah pertemuan pertama kita, tatap muka pertama kita, sehingga ada aturan-aturan yang perlu disampaikan. Yang pertama, dengarkan video ini sampai tuntas, disimak sampai selesai, ya. Karena di dalam video ini akan ada tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan penjelasan yang disampaikan. Karenanya perlu untuk didengar dengan seksama dan mengikuti penjelasan ini dengan baik, sehingga bisa memahami tugas yang akan diberikan. Yang kedua, tugas yang ada dalam buku soal latihan itu tidak boleh dikerjakan sebelum ada perintah arahan dari guru yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah, sebelum kita melanjut ke dalam pelajaran kita, itu jari-jari yang nganggur bisa ditindis-tindis tombol merahnya di bawah, di subscribe atau apa namanya, ya gratisin apa juga, tekan-tekan saja biar nanti ketika saya kirimkan lagi video penjelasannya bisa langsung dapat di like and share. Kemudian kalau bisa di komen, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di komen di bawah, nanti kita bahas bersama. Baik, kita awali pelajaran kita kesempatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita akan belajar dari bab yang pertama, yaitu interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Perlu kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu ASEAN. Kemudian bagaimana sejarahnya berdirinya ASEAN. Kapan ASEAN ini didirikan? Siapa saja tokoh-tokoh di balik pendirian ASEAN ini? Dan negara-negara mana saja yang ikut serta dan berpartisipasi dalam pembentukan ASEAN. Jadi mari kita sama-sama mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. 1967. Ya, di kota Bangkok melalui sebuah deklarasi yang dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Nah, apa isi daripada Deklarasi Bangkok itu? Nah, isi Deklarasi Bangkok antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi pada awalnya ada 5 negara yang berkumpul, yang mereka membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi. Bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi ini meningkat antara satu negara dengan negara yang lain, maka dilakukanlah yang namanya kerjasama. Dan untuk lebih mengeratkan kerjasama tersebut, dibuatlah sebuah perkumpulan negara-negara yang saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk menumbuhkan ekonomi di negara masing-masing. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Nah, kenapa ini diperlukan dalam isi Deklarasi Bangkok? Karena pada saat itu adalah negara-negara ini baru saja merdeka. Ya, baru saja merdeka. Dan mereka merdeka
baru merdeka, baru memulai perjalanan kemerdekaannya, baru mulai membangun negaranya. Jadi yang dibutuhkan adalah kedamaian, perdamaian, dan kestabilan, tidak goyang, supaya negaranya aman dalam pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Jadi poin ketiga ini menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN memang bekerja sama dalam bidang ekonomi, ada ekspor, ada impor, ada sosial, teknik, kemudian ilmu pengetahuan. Bagaimana cara bekerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan ini? Ya, saling memberikan informasi antara satu negara dengan negara yang lain terkait dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada yang namanya pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar antara satu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, pemenuhan pengajar atau mengirimkan tenaga pengajar. Sebagaimana Indonesia dahulu suka mengirimkan tenaga pengajarnya ke Malaysia. Guru-gurunya dipakai di Malaysia dulu, seperti itu. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat. Jadi fungsi daripada ASEAN ini sendiri adalah agar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN ini dapat selalu bekerja sama dengan baik. Tidak mudah untuk diganggu sama negara asing yang lain. Dan yang kelima adalah meningkatkan kerjasama untuk kemajuan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Ya, kemajuan pendidikan ini seperti yang tadi, saling mengirimkan muridnya, pertukaran pelajar, mengirimkan tenaga pendidik ke negara-negara yang memang membutuhkan tenaga pendidik yang handal. Pelatihan-pelatihan juga dilakukan, misal ada pelatihan militer yang dilakukan bersama-sama antara Indonesia dengan Singapura, atau Indonesia dengan Thailand, atau Indonesia dengan Malaysia. Jadi pasukan Indonesia berlatih perang, berlatih militer bersama dengan pasukan dari negara-negara yang lain. Baik. Jadi pertama kali, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan di atas, bahwa ASEAN itu pertama kali beranggotakan 5 negara, yaitu Indonesia, ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, 5 negara ini yang kemudian menjadi pelopor, ya, pelopor dalam pendirian ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Pada awal pembentukan ASEAN, masing-masing negara memiliki perwakilan. Jadi 5 negara ini tidak semua masyarakatnya datang gitu loh ya, penuh gitu Bangkok. Indonesia kalau dengan 50 juta penduduknya langsung datang ke Bangkok ya penuh. Jadi tidak seluruh masyarakatnya datang untuk menghadiri pembentukan ASEAN, tidak. Bukan seluruh masyarakatnya yang hadir, tetapi ada perwakilan-perwakilan yang datang untuk menandatangani deklarasi Bangkok itu terkait dengan pembentukan dan pendirian ASEAN ini. Nah, yang pertama Indonesia. Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik, Menteri Luar Negerinya pada saat itu. Namanya Adam Malik. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Yang keempat, Thailand diwakili oleh Thanat Khoman. Dan yang terakhir, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Jadi kelima orang ini kemudian berkumpul, mereka berembuk, mereka membuat dan menentukan isi daripada deklarasi Bangkok itu, lalu kemudian setelah dideklarasikan, maka berdirilah yang namanya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Oke. Nah, kalau dulu awal pembentukannya cuma 5 negara, maka sekarang sudah sampai 10 negara. Ya, jadi selain 5 negara yang tadi sebagai pendirinya, bertambah lagi negara-negara yang lain. Kenapa mereka bertambah? Karena mereka melihat bahwa ASEAN ini memang sangat menjanjikan, memberikan peluang-peluang yang lebih baik untuk masa depan. Jadi ada kerjasama yang baik antara negara ASEAN, sehingga
negara-negara yang awalnya tidak ikut ke dalam ASEAN pun kemudian mengajukan diri untuk ikut masuk ke dalam negara ASEAN. Negara apa saja itu? Ada Brunei Darussalam, ada Myanmar, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Dan yang terakhir sebenarnya ada lagi satu, apa? Timor Leste. Itu dia baru masuk itu. Jadi belum tertulis. Tinggal diketik saja nanti. Timor Leste itu masuk jadi anggota yang ke-11. Nah, kita bisa lihat gambaran wilayah ini. Jadi dalam peta ini terlihat batasan-batasan ini Myanmar. Ini yang masuk ke dalam negara ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, Malaysia, Singapura. Di sini Singapura mana? Di sini ada Singapura di sini kecil. Nah ini nih Singapura. Kecil sekali Singapura, dia ada di sini kecil sekali. Nah kelihatan ya. Singapura, Indonesia, Filipina, dan di sini ada Timor Leste. Timor Leste itu dulunya adalah bagian daripada negara Indonesia, tetapi kemudian melepaskan diri dan merdeka menjadi negara sendiri, namanya Timor Leste. Nah, berikutnya letak geografis negara ASEAN. Jadi kalau kita kembali, kalau kita kembali lagi ke gambar yang tadi, nah kalau kita lihat ini negara-negara ASEAN ini, kalau kita lihat gambaran geografisnya, berdasarkan letak geografisnya, maka akan terlihat sangat jelas di sini bahwa negara-negara ASEAN ini terletak di antara dua benua. Benua ini, benua Asia. Di sini benua Asia. Nah, ini benua Asia dan di sini benua Australia. Jadi disinilah negara-negara ASEAN yang ada 10 ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit juga oleh dua samudra. Di sini Samudra Hindia dan di sini Samudra Pasifik. Nah, di sini. Sini Samudra Hindia, di sini Samudra Pasifik. Nah, seperti itu. Baik. Seperti itu ya anak ya. Jadi secara geografisnya ya ASEAN diapit oleh dua benua dan diapit oleh dua samudra. Nah, berdasarkan bentuk secara geografisnya, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kalau nanti kita kembali ke gambarnya lagi, ciri-ciri yang pertama adalah bentuk negara seperti kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Dia membulat, bentuknya membulat. Contohnya yang kayak tadi negara Kamboja, dia bentuknya agak membulat. Ada juga yang berbentuk seperti fragmented, yaitu kepulauan. Negara apa yang memiliki kepulauan, pulau-pulau yang banyak, pulaunya terpisah antara satu dan yang lainnya, yaitu Indonesia sudah. Contohnya adalah Indonesia. Yang ketiga adalah elongated. Apa baca ini? Elongasi, yaitu memanjang, bentuknya memanjang. Dia bentuk negara itu memanjang, kayak negara Thailand, kayak Vietnam punya, itu dia memanjang bentuknya, tidak membulat. Dan yang terakhir adalah protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dengan beragam. Biasanya macam tangan memanjang. Contoh Malaysia, Thailand, Myanmar, itu contohnya seperti negara itu. Ya, sekarang tugas yang pertama adalah
Jelaskan dengan singkat apa yang kalian pahami tentang ASEAN. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Ustadz sampaikan, kalian jelaskan dengan singkat apa yang kalian pahami tentang ASEAN. Bagaimana cara menjelaskannya? Tulis no, no, no. Bukan dengan menulis, tetapi gunakan video. Jadi kalian menjelaskan dengan menggunakan video, bukan dengan menulis. Jelaskan dengan singkat apa yang kalian pahami tentang ASEAN. Singkatannya lah, kepanjangannya lah, kemudian sejarah berdirinya lah, waktu berdirinya, negara-negara yang mendirikannya, jelaskan dengan singkat. Batas waktu 2 menit sampai 5 menit. Tugas yang kedua adalah kerjakan tugas yang ada di buku pegangan siswa di latihan pertamanya. Jangan dikerjakan semua, kerjakan latihan yang pertama saja. Oke? Baik. Kira-kira sampai di sini saja penjelasan daripada Ustadz Fahmi tentang pelajaran ilmu pengetahuan sosialnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bisa segera dapat kembali berjumpa dan bertatap muka dalam pembelajaran seperti biasa di kelas, agar memudahkan kita semua untuk menerima dan memberikan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.